Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya sebenarnya bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Rektor Universitas Indonesia, ini bersama dengan Dewan Guru Besar, Senat, dan sebagainya itu memutuskan bahwa disertasi Bahlil itu harus ditulis ulang. Putusan ini sangat terlihat ya, semacam langkah kompromi ya, kendati memberikan sanksi kepada promotor, kopromotor, tapi kepada Bahlil nggak diberikan hukuman ya, karena dia cuma diberi disebutkan bahwa disertasinya harus ditulis ulang karena disertasi itu juga belum selesai, dan karena belum selesai jadi belum bisa dikonsumsi untuk publik. Kasus disertasi Pak Bahlil itu akhirnya anti klimaks karena rektor akhirnya bermain diplomatik gitu, atau bermain politis bahkan, dengan meminta supaya disertasi itu ditulis ulang. Kalau ini disertasi yang gagal, kan artinya dia mesti DO itu. Jadi sebetulnya kita lihat ini rektor UI ini tidak mampu untuk mengikuti konsistensi keputusan Dewan Guru Besar kan. Demikian juga Dewan Guru Besar seolah-olah menjaminkan bahwa akan ada perbaikan pada saudara Bahlil sehingga diajukanlah itu pada rektor, lalu rektor putuskan. Padahal problem dari disertasi saudara Gibran ini bermasalah, bukan saudara Gibran, saudara Bahlil, ya tapi seringkali sama juga nih antara Gibran dan Bahlil nih. Jadi problemnya adalah rektor UI gagal untuk menerapkan prinsip yang kita sebut sebagai keutuhan berpikir konsisten gitu. Dan kalau mau konsisten ya mestinya sudah betul para pembimbing itu yang manipulatif itu karena meloloskan prosedur yang tidak benar, lalu membantu untuk mempromosikan tanpa kapasitas akademis yang kuat. Jadi mereka dosen, pembimbing, administratur sekolah S2, sekolah strategik UI ini udah pantas dapat hukuman tuh. Dan mungkin hukumannya juga masih terlalu longgar karena di dalam tradisi akademis itu plagiasi, berbohong, memanipulasi itu harusnya final, itu diberhentikan itu kan. Ini kan bukan wilayah politik yang ada nilai tukar tambahnya. Ini wilayah akademis yang to be or not to be, itu hitam atau putih, itu benar atau salah kan. Itu dasarnya tuh. Jadi memberi sanksi pada para dosen itu udah betul, tetapi membiarkan Bahlil untuk memperbaiki itu yang sekarang menjadi sebut aja proyek busuk kedua di UI kan. Kan ini tidak, bagaimanapun dia DO karena gagal di situ, maka harusnya ya udah DO aja. Jadi jangan kemudian karena Pak Bahlil itu masih penguasa lalu dibuat semacam ya permissiveness itu bahwa oke, Anda bolehlah. Itu tidak jujur secara akademis dan kosong secara moral. Jelas keputusan dari UI ini, karena kalau saya sebut UI karena tidak hanya rektor tapi bersama dengan Senat, Universitas, Majelis Wali Amanah dan juga Dewan Guru Besar, itu ya keputusan mereka ini pasti akan mempengaruhi kredibilitas UI di mata publik, dan yang lebih berbahaya lagi di komunitas akademis dunia. Ini jelas akan merugikan seluruh sivitas akademik UI ya, kalau tiba-tiba kemudian rankingnya anjlok, dan kemudian termasuk setiap kali ada nanti disertasi dari UI atau mahasiswa UI yang mau melanjutkan kuliah tingkat lanjut itu mulai dicurigai, ini barang ini ijazahnya atau skripsi atau tesis bahkan disertasinya abal gak ini gitu ya. Ini apakah tidak terlalu mahal mempertaruhkan kredibilitas UI untuk seorang Bahlil? Iya, beberapa teman akademisi saya itu, kolega saya yang sedang belajar atau bahkan yang ada beberapa yang juga mengajar di Eropa, dan di New York, di Amerika itu, ya nelpon saya dan menganggap bahwa kok bisa ya ada semacam ketidakutuhan etik di dalam soal kasus Bahlil ini yang nggak mungkin terjadi di universitas-universitas yang betul-betul disebut bukan segala yang mercusuar, tapi juga di dalam tradisi di Eropa atau di mana-mana itu pengkhianatan terhadap metodologi, manipulasi dalam prosedur akademis itu total, itu cardinal sin namanya, itu tingkat kesalahannya itu sangat tinggi. Itu nggak mungkin di situ ada lagi semacam pemaafan atau semacam eufemisme bahwa ya ini belum sempurna, ini masih bisa diperbaiki. Bukan.
Karena dari awal keputusan Dewan Guru Besar itu harusnya berimplikasi final, yaitu mereka yang terlibat dalam skandal ini diberhentikan. Itu dasarnya kan. Tidak mungkin ada semacam margin of sin gitu kan, apa namanya, seolah-olah masih ada yang bisa diperbaiki dari dosa akademisi. Itu nggak mungkin itu. Di situ yang saya anggap bahwa Rektor UI itu manipulatif juga itu. Dan di dalam beberapa waktu lalu saya usulkan Musya Bahlil yang ambil inisiatif, mengatakan saya tidak ingin memperbaiki dan saya ingin mengundurkan diri, saya minta maaf karena itu kesalahan kardinal sin, itu dosa tertinggi dalam dunia akademik. Supaya Bahlil justru yang dimuliakan atau dia memuliakan sendiri integritasnya kan itu yang kita sebut sebagai satu pertobatan moral di situ kan. Dan itu fakta-fakta ini yang mestinya jadi contoh, sehingga di tingkat yang lebih bawah itu ada yang bikin tesis, bikin skripsi, atau sekedar menulis artikel ilmiah terhadang oleh peristiwa ini, dan mereka tidak akan mencontoh untuk melakukan plagiasi atau apapun yang sifatnya sangat oportunistis kan. Jadi kita mengerti betapa publik marah hari ini karena keputusan yang dibacakan dalam konferensi pers Rektor UI itu juga sifatnya koruptif di dalam pikiran dan manipulatif di dalam status moralnya itu. Ini penanda bahwa UI akhirnya betul-betul bisa diresmikan aja bahwa ini adalah World Class University yang disingkat WCUI. Itu kira-kira hal yang akhirnya mesti kita temukan itu. UI menjadi tempat persekongkolan diam-diam antara feodalisme, ketakutan pada politik, dan keinginan untuk saling membela diri di antara kolega. Skandal Bahlil ini harusnya menjadi bahan peringatan bagi bukan hanya ke UI tapi juga kampus-kampus di Indonesia, karena kita tahu kok praktek semacam Bahlil ini kan sudah terjadi sekian lama di kampus-kampus lain ya khusus jika berkaitan dengan para pejabat publik yang entah kenapa ya di Indonesia itu senang banget memajang gelar di depan namanya, bahkan termasuk doktor honoris causa gitu ya. Kita bisa perluas sebetulnya pembicaraan tentang skandal akademis ini di dalam satu ekologi yang lebih politis. Kan pertanyaan orang tuh, apa perlunya seorang menteri di dalam kesibukan dia itu masih mengejar ijazah doktor itu kan? Apa keperluan dan apa ketidakperluan sehingga orang kemudian mulai melihat, ya kalau diperlukan buat apa tuh? Apakah Pak Bahlil mau ngajar? Bukankah pengetahuan Pak Bahlil secara teknis sudah sangat terandal, 2 kali jadi menteri dan petinggi partai besar itu kan, orang akan lihat bahwa oke, ini Bahlil yang mampu untuk menerangkan politik, tahu tentang kebijakan dan fasih untuk menghubungkan antara teori organisasi dan prakteknya kan. Kan itu yang akan dipakai orang untuk meminta Bahlil berceramah, bahkan di tingkat internasional kan. Jadi internasional tidak akan melihat Anda dokter atau bukan. Orang akan lihat bahwa Anda, profil utama Anda adalah politisi kawakan dan birokrat, junto teknokrat yang terandal, selesai itu. Nah sekarang justru dengan status dia sebagai seorang yang sebetulnya melakukan banyak cacat akademis itu dan tidak di DO, maka publik internasional akan menganggap bahwa Bahlil itu memang bagian dari keburukan Indonesia kan. Jadi Indonesia akan makin gelap dengan kasus ini, dan UI adalah semacam black hole gitu. Black hole itu dalam teori fisika, saking kuatnya gravitasi sehingga cahaya tidak bisa keluar dari lubang hitam itu kan. Nah UI akhirnya jadi black hole, dia menyerap cahaya pengetahuan itu dan disempurnakan dengan peristiwa skandal Bahlil ini kan. Nah kita mau lihat itu sebetulnya supaya betul-betul ada yang serius kita bicarakan pada di negeri ini untuk mereka yang ingin melihat Indonesia terang benderang nanti itu dalam 2, 3, 4 tahun ke depan kan. UI menyumbang kegelapan akademis, manipulasi metodologi, upaya untuk menjemujikan semacam pseudo plagiarisme di situ kan. Dan sangat mungkin suatu waktu akan ada temuan baru bahwa ada uang mengalir dari Bahlil ke UI. Kan itu yang mesti dicurigai itu. Nah ini belum selesai problem ini. Publik masih menganggap bahwa rektor UI itu manipulatif. Rektor UI itu adalah berkolaborasi juga atau minimal
tidak punya nyali untuk membatalkan, mendeokan Surah Bahlil. Nah, saya terangkan ini dalam upaya untuk memperketat cara berpikir akademis yang kadang-kala sangat longgar itu. Kita tahu bahwa kemampuan kita untuk secara koheren menyusun argumentasi, kemampuan kita untuk reasoning, kemampuan kita untuk berpikir induktif, deduktif, bolak-balik, kemampuan kita untuk mendialektisir masalah supaya terbongkar anatomi dari masalah itu. Akhirnya kemampuan-kemampuan itu tidak lagi dihargai sebagai kurikulum utama universitas. Karena semua kemampuan itu bisa diatasi dengan menyogok penulis hantu itu, dengan menyogok panitia penerimaan, dengan menyogok penguji, dengan menyogok promotor, dengan menyogok lembaga UI kan. Akhirnya kecurigaan publik ada di situ. Nah, bagaimana supaya kita pulihkan ini? Harus ada semacam pertanggungjawaban yang lebih jauh dari rektor tuh. Tetap rektor punya hak memutuskan, tetapi keputusan rektor itu ditolak secara moral, ditolak secara etis, ditolak secara akademis oleh publik yang lebih luas di luar UI. Bahkan di dalam UI, kalau kita misalnya bisa bikin survei, itu 90% merasa bahwa rektor berbuat curang dan takut di dalam memutuskan karena Bahlil adalah seorang penguasa. Sementara pada pihak Bahlil sebetulnya kita ingin minta supaya ada semacam sebetulnya keteguhan moral pada pihak Bahlil untuk mengatakan, enggak, saya nggak mau bikin lagi tuh, mending saya DO tuh karena saya memang bersalah. Di situ watak orang diuji. Saya pikir ini mulai sekarang UI harus mulai mengantisipasi ya, harus mulai mengkalkulasi ulang dampak kerusakan besar yang akan terjadi karena skandal Bahlil ini. Mengapa kita sebetulnya di ASEAN aja itu jadi semacam olok-olok itu, dunia akademis kita dianggap tidak ada standarnya itu. Dan skandal ini akan merontokkan kembali integritas dari UI yang berupaya untuk terus memelihara sifat kejujuran berdasarkan pertanggungjawaban ilmu pengetahuan, berdasarkan kemampuan UI untuk menghasilkan riset yang punya impact sosial. Akhirnya hilang tuh, seluruh kemewahan itu akhirnya dibatalkan. Jadi boleh kita sebutkan bahwa ini masa kelam pada UI berusaha Indonesia itu, dan alumni harus ambil tanggung jawab untuk buat semacam ya satu maklumat bahwa rektor UI melakukan tindakan yang manipulatif tuh dengan dasar etik yang kuat tuh, dengan pengkondisian supaya mahasiswa-mahasiswa yang ingin daftar ke UI itu tahu bahwa ada sesuatu yang buruk di UI. Kita nggak boleh tutup-tutup itu kan, karena akan jadi catatan bahwa UI pernah menghukum mereka yang meloloskan kepalsuan tesisnya Bahlil dan tidak menghukum Bahlil. Kan hukuman tertinggi dari pemalsuan adalah DO, demikian sebaliknya tuh. Bahlil menganggap bahwa dia, mungkin Bahlil bisa bersaksi bahwa dia diperas sebetulnya oleh kalangan birokrat kampus ini, dan kenikmatan berdua itu, simbiosis mutualistis antara UI dan kekuasaan itu yang menyebabkan moral akademis kita itu rontok tuh. Jadi sekali lagi, bukan karena saya alumnus UI atau pernah mengajar UI, bukan. Tapi kita sebagai warga negara ingin melihat institusi yang kita banggakan itu universitas, apalagi ini Universitas Indonesia itu, tumbuh secara otentik sebagai sumber untuk mengolah pikiran itu, bukan untuk berdagang sertifikat, berdagang ijazah apalagi itu. Nah, sekarang satu kesempatan baik bagi mahasiswa atau kalangan kampus untuk mulai mempersoalkan bahwa bahkan di dalam universitas korupsi pikiran itu bisa berakibat memburuknya sinyal pengetahuan di negeri ini. Jadi apa yang bisa kita simpulkan, UI menambahkan kedangkalan intelektual pada bangsa ini. UI menumbuhkan etika pragmatisme yang sifatnya buruk atau bahkan etika oportunisme. UI menyebabkan kegelapan di Indonesia makin menjadi. Salam akal sehat. Oke. Salam akal sehat.